Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joinoya Saputra Daily dengan nomor NIM 18720500044 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Klasifikasi aktiva tetap berwujud. 1. Aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable asset. Contoh, bangunan, mesin, dan peralatan yang lain. 2. Aktiva yang tidak dapat disusutkan atau no depreciable asset. Contoh, tanah. Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva yang masa manfaatnya dibatasi oleh hukum atau ketentuan persetujuan atau sifat aktiva. 2. Aktiva yang masa manfaatnya tidak terbatas atau goodwill dan merek dagang. Perolehan aktiva. Aktiva dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti 1. Pembelian aktiva tunai atau kas. 2. Kredit angsuran. Perolehan dengan sewa guna, usaha modal atau leasing. Perolehan dengan pertukaran. Perolehan dengan membangun sendiri. Perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian. Metode penyusutan yang dibolehkan dalam ketentuan fiskal. Metode garis lurus. 1. Dalam ketentuan fiskal, metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. 2. Contoh biaya gedung sebesar 40 juta dan manfaatnya 20 tahun. 3. Penyusutan setiap tahun adalah senilai 2 juta atau 40 juta bagi 20. Metode saldo menurun. 1. Penyusutan atau harta berwujud dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhirnya masa manfaat nilai sisa buku disusutkan dengan syarat dilakukan atas asas. Contohnya, sebuah mesin dan ditempatkan pada bulan Juni 2000 dengan harga perolehan 150 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Jika tarif penyusutan mesin ditetapkan 50%, maka penghitungan penyusutan adalah sebagai berikut. Devaluasi, reorganisasi semu, dan apresiasi aktiva. Apresiasi aktiva tetap. Untuk tujuan perpajakan dan komersial, dasar penilaian aktiva merupakan harga perolehan atau cost yang diukur sebesar harga pasar wajar. Ketentuan tentang penilaian kembali bersifat repetitif, yang otomatis setiap 5 tahun perusahaan dapat melakukan revaluasi. Terdapat aktiva yang belum dilakukan penilaian kembali pada saat revaluasi masa sebelumnya. Devaluasi, reorganisasi semu, dan apresiasi aktiva. Contohnya, PT Andri pada akhir tahun 1996 mempunyai aktiva tetap dengan nilai buku 500 juta. Kerugian yang masih berhak atas kompensasi Rp 100 juta. Perusahaan itu memanfaatkan
ketentuan penilaian kembali, Aktiva tetap dengan harga meminta jasa dari perusahaan penilaian PT Iwan. Nilai Aktiva itu berdasarkan penghitungan dari PT Iwan Rp 750 juta. Selisih lebih penilaian kembali setelah pajak itu dikapitalisasi dan diterbitkan saham bonus senilai 235 juta karena bersifat final. Pajak penghasilan 15 juta langsung dikurangkan dari surplus. Pencatatan penilaian tersebut adalah 1. Untuk pencatatan penilaian kembali, Aktiva tetap 250 juta, selisih penilaian kembali Aktiva 250 juta. Sekian dan terima kasih.